Film diawali dengan memperlihatkan dua orang tentara Meksiko sedang menyekap dan menghajar seorang tawanan dari Amerika yang merupakan salah satu tokoh utama dari film ini. Ia bernama Kolonel Hannibal Smith. Di akhir penyiksaan, mereka memutuskan untuk membunuh Smith dengan melepaskan dua anjing ganas. Tapi ternyata para tentara Meksiko ini tak tahu sama sekali kalau Smith adalah salah satu orang paling cerdas dalam mengatur strategi. Termasuk dirinya ditawan ini sudah merupakan bagian dari rencananya. Masih di Meksiko, cuman beda tempat. Kita kembali diperkenalkan tokoh utama lainnya yang sedang kebut-kebutan di kota menggunakan mobil Lamborghini. Dan pada akhirnya berhasil mengecoh semua polisi yang mengejarnya. Dan pria ini bernama Bosco. Singkat cerita, siang itu ia pergi ke bengkel untuk menjemput pacarnya. Namun ia tak bisa sembarang menjemput kekasihnya karena bengkel tersebut dijaga oleh para preman. Nah, sebenarnya pacarnya Bosco ini bukanlah seorang wanita, melainkan sebuah mobil. What's up, girl? You miss me? Masih di waktu yang sama, film kembali memperkenalkan karakter utama lainnya dengan julukan Face. Ia ditangkap oleh salah satu pimpinan militer Meksiko bernama Tuco karena telah meniduri istrinya. Army intelligence. Who's that? You, man. Oh, we both hate you, so that's just sort of how it started. Kolonel Smith sendiri saat ini sedang berlarian di tengah gurun menuju titik lokasi Face akan dieksekusi. Kebetulan ia melihat Bosco yang sedang lewat dan langsung memberhentikannya. Namun Smith sama sekali tak menyangka kalau Bosco ternyata dari kesatuan yang sama dengannya yang biasa dijuluki dengan The Ranger. Begitu pula dengan Bosco yang tak menyangka akan bertemu dengan salah satu kolonel tercerdas Amerika. Dan pada akhirnya mereka berdua pun bekerja sama untuk menyelamatkan Face. What the hell's wrong with you, man? You Army Ranger, son? Oh, what am I? I know who you are, sir. Corporal Baby Rockets. Face sendiri saat ini nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Dirinya akan digantung dengan ban yang sudah disirami dengan minyak untuk dibakar hidup-hidup. Tapi ia selalu percaya bahwa rencana Kolonel Smith sangat matang. Dan pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Mereka pun berhasil membuat pasukan Tuco kocar-kacir, serta menyelamatkan Face dan selingkuhannya. Jadi sebenarnya kenapa Face bisa ditangkap sama Tuco? Karena dia menjalankan misi sendirian tanpa ada planning. Begitu mengetahui anggotanya dalam bahaya, Smith akhirnya datang menyelamatkannya sekaligus membantu Face mengalahkan Tuco. Di sini juga akhirnya Face mulai berkenalan dengan Bosco yang awalnya ia kira hanyalah seorang preman. Dalam menyelamatkan Face, Smith benar-benar sudah mengatur rencana yang matang. Bahkan ia sudah mempersiapkan paspor hingga tiket pesawat untuk menyelamatkan selingkuhannya. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah rumah sakit. Di sana, Smith mengatur pertemuan dengan seseorang yang akan membawa lari selingkuhan Face. Tapi yang paling utama kenapa Smith ke sana adalah untuk merekrut kembali seorang pilot jenius bernama Murdoch. Saking jeniusnya pilot ini, ia dianggap gila oleh orang-orang di sana. Bahkan Bosco dan Face sempat merasakan kejahilannya karena mengira Murdoch adalah seorang dokter sungguhan. Di saat yang bersamaan, Tuco yang masih hidup mengarahkan seluruh pasukannya untuk datang ke rumah sakit demi menangkap Smith. Kali ini ia tak main-main, bahkan ia juga mengerahkan bantuan serangan udara. Smith sendiri setelah memastikan Murdoch benar-benar pilot yang ia cari, akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumah sakit menggunakan helikopter darurat yang berada di atap. Sebenarnya Bosco dan Face masih tak percaya ke Smith karena mempercayakan nyawa mereka ke tangan orang gila yang baru saja menjahili mereka berdua. This guy. Di proses kabur inilah kita diperlihatkan betapa lihainya Murdoch dalam mengendalikan helikopter. Musuh mencoba menembakinya dengan senapan dan rudal, namun itu bukan masalah baginya. Captain, get us out of here. Bahkan ada satu scene di mana Murdoch menunjukkan salah satu trik gilanya untuk menghindari rudal. Come on. We go home.
Tapi di sini ini juga lah kita diperlihatkan kecerdasan dari Colonel Smith yang selalu merencanakan 10 langkah lebih awal dibanding musuhnya. Selama ini ternyata ia sengaja memanjung Tuco ke sana kemari, hingga ia tak sadar bahwa baru saja ia melewati wilayah perbatasan Meksiko dan memasuki wilayah Amerika. Before it's even made. That's a plan. The United States airspace. Dan inilah awal terbentuknya The A-Team. Singkat cerita 8 tahun kemudian, The A-Team telah berhasil menyelesaikan 80 misi lainnya, mencetak rekor, dan saat ini mereka sedang menikmati waktu di salah satu markas besar militer Amerika. Tak lama kemudian, seorang wanita berpangkat kapten bernama Sosa tiba-tiba mendatangi Vess dan mengatakan bahwa terdapat sebuah misi rahasia terkait hilangnya plat percetakan uang dolar Amerika yang diambil oleh salah satu mantan petinggi militer Timur Tengah yang ia ingin rebut kembali. Ia menyampaikan soal misi ini ke Vess karena tak ingin The A-Team ikut campur. Fakta menariknya, Sosa sebenarnya berpacaran dengan Vess 3 tahun lalu. Entah apa penyebabnya mereka berpisah, tapi terlihat jelas kalau Vess si playboy masih mencintai mantannya yang satu ini. Tell him this, but they are the best clandestine unit in the... Do not let them out of your sight! Siang itu, Colonel Smith sendiri tiba-tiba didatangi oleh salah satu agen CIA bernama Lynch. Ia meminta bantuan terkait misi yang Sosa baru saja jelaskan ke Vess tadi. Tentu saja secara pribadi, Smith langsung tertarik mengingat misi ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan negaranya. Tapi tetap saja, untuk menjalankan perintah tersebut, ia harus meminta izin terlebih dahulu ke atasannya, yaitu Jenderal Morrison. Sebenarnya, Jenderal Morrison atau kita sebut saja Ross masih teman satu angkatan dari Smith. Mereka sudah saling kenal sejak lama. Smith meminta misi ini diberikan kepadanya karena ia bisa jamin tak ada yang mampu merebut kembali plat cetakan uang tersebut kecuali timnya. Tapi sayangnya permintaan tersebut sempat ditolak oleh sang jenderal. Valuable military asset I have ever had. Now I'm begging you, let this one go. Russ. Pada akhirnya sang jenderal mengizinkan Smith dan timnya turun tangan, walaupun izin ini ia berikan secara tidak resmi. By the way, saat keluar dari tenda sang jenderal, Smith ditemani Bosco sempat bertemu dengan salah satu tim lainnya yang dipimpin oleh seorang tentara Amerika bernama Pike. Terlihat mereka berpakaian serba hitam dan selalu iri dengan kesuksesan The A-Team. Assassins in polo shirts. Get out of my way, huh? Sosa benar-benar khawatir misinya kali ini diambil alih oleh The A-Team. Sampai-sampai ia menugaskan 2 anak buahnya untuk mengawasi tenda milik Smith dan kawan-kawan. Namun sekali lagi The A-Team selangkah lebih maju dibanding mereka semua. Guys, how long have they been in there? Show you in the stockade. Where are they? $50 a piece. I got 100. Siang itu akhirnya Smith mulai mengatur strategi. By the way, Bosco sejak naik heli 8 tahun lalu ternyata mengalami trauma dan gak mau lagi naik pesawat. Padahal dulunya sebelum jadi ranger, ia adalah salah satu pasukan penerjun payung yang paling handal. Maka dari itu ia meminta Smith untuk misi kali ini jangan sampai ia dapat bagian naik heli sama Murdoch. Any type of aircraft animal. No gliders, paper airborne ranger with a fear of flying, like a punk. Nah, setelah strategi matang, Smith memerintahkan mereka semua untuk mengumpulkan barang-barang yang akan mereka butuhkan untuk misi kali ini. Mulai dari aki mobil, puluhan airbag, sampai kamera dan identitas salah satu wartawan yang berada di lokasi mereka harus curi. Contoured metal to make a skid plate. Let's go, fool! Use camera. See what you can do. Or for one. Malam sebelum misi dimulai, mereka semua ditemani Jenderal Morrison menghabiskan waktu bersama dengan minum-minum. Nah, akibat hal ini juga, si Sosa semakin kesal dan menghadap langsung ke beliau keesokan harinya. Dengan lancang, Sosa mempertanyakan kebijakan sang jenderal yang mengizinkan Smith dan kawan-kawannya turun tangan. Padahal jelas sekali Menteri Pertahanan Amerika sudah mengutusnya untuk misi tersebut. Maka dari itu jugalah ia berani berbicara lancang di hadapan atasannya. In the United States Army in spite of your Direct violation of a DoD order. Oke, kita kembali ke Smith dan anggotanya yang sudah mulai beraksi. Berlatar belakang di Baghdad, Irak, Vess masuk ke sebuah gedung dan berpura-pura sebagai wartawan. Tujuan utamanya masuk ke gedung tersebut karena di bawahnya terdapat jalur saluran bawah tanah yang terhubung jalanannya akan dilewati para musuh. Tak lama kemudian rangkaian militer yang membawa plat percetakan uang itu pun lewat dan Vess sudah bersiap dengan alat super magnetnya.
Kini giliran Bosco yang datang di pertengahan jalan menggunakan motor, bertugas untuk mengambil alih kemudi dari truk utama serta melindungi Vance dari serangan lainnya. Lalu Smith datang di pertengahan jalur, ikut naik ke atas truk yang sudah mereka kuasai. Sekarang sisa bagaimana caranya mereka bisa kabur bersama muatan truk tersebut ke wilayah aman. Inilah gunanya kemarin mereka mengumpulkan puluhan airbag ataupun kantong udara. Smith dan Vance kemudian memasang seluruh airbag tersebut ke seluruh sisi kontainer. Setelah itu, Bosco disuruh melepas kemudinya dan masuk ke dalam kontainer untuk mengamankan plat tersebut. Sedangkan truk akhirnya terjun bebas ke sebuah danau akibat jalan buntu. Dan untuk aksi penutup, akhirnya Murdoch tiba dengan pesawat militer. Kontainer itu pun diikat dan diangkut menggunakan pesawat ke markas mereka. By the way, mimpi buruk Bosco terbang bersama Murdoch kembali berlanjut. Tanpa ia sadari, dirinya dijebak di dalam kontainer oleh anggota tim lainnya. Realize this, now I gotta kill all y'all. It's Murdoch. There he is. Hate that. Come on. Kabar kesuksesan The A-Team langsung tersebar luas. Jenderal Morrison langsung menaiki mobil menuju lokasi kontainer berada. Lynch juga terlihat sudah bersiap-siap untuk ke sana. Di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba kendaraan yang digunakan sang jenderal meledak. Lalu diam-diam plat percetakan uang dolar itu juga dicuri oleh seseorang. Dan semua itu tak lain adalah ulah teman dari kesatuan mereka sendiri, yaitu Pike. Sebelum pergi dari sana, Pike membuat seakan-akan semua kejadian ini adalah ulah The A-Team dengan cara membunuh teman-teman satu timnya. Akibat kejadian ini, Sosa dihukum penurunan pangkat. Ia dianggap tak mampu menyelesaikan misi yang harusnya ia selesaikan. Sedangkan Smith dan anggotanya disidang di peradilan khusus militer. Mereka dianggap telah berusaha mencuri plat cetakan uang bersama dengan Pike. Hal ini tak lain karena sejak awal mereka melakukan misi tanpa perintah resmi. Satu-satunya orang yang bisa membuktikan kalau mereka tak bersalah adalah Jenderal Morrison. Tapi sayangnya ia telah tewas. Pada akhirnya mereka semua dihukum 10 tahun penjara. Plus pangkat kehormatan mereka dicabut secara tidak hormat. Levied against me and me alone. Absolutely not. For a period of up to 10 years, you're all... Okay, please. Clear the courtroom. 6 bulan kemudian, terlihat Lynch akhirnya kembali muncul. Diam-diam, ia berhasil menjenguk Smith di salah satu penjara militer. Siang itu, Lynch kembali menemuinya untuk memberitahu bahwa setelah 6 bulan, akhirnya ia mendapat kabar terkait keberadaan Pike saat ini. Tapi ternyata, sekalipun Lynch adalah seorang petinggi CIA, informasi yang Smith dapatkan jauh lebih akurat walaupun dirinya berada dalam penjara. Buktinya, Smith mampu memiliki foto intelijen yang lebih akurat, bahkan langsung sadar kalau Pike selama ini sedang bersembunyi di Jerman. Nobody knows where he is. How did you get that in here? You give me 6 months. I'm unbeatable. Walaupun mereka berdua mempunyai musuh yang sama yaitu Pike, tapi bagaimanapun juga ia tak bisa membebaskan Smith dan kawan-kawannya dari jeratan hukum, kecuali mereka berhasil menangkap Pike hidup-hidup dan memaksanya bersaksi di pengadilan. Smith juga sadar akan hal itu. Ia pun hanya meminta satu hal, yaitu Lynch membantunya untuk kabur dari penjara. Sisanya sudah ia rencanakan matang-matang sejak masuk ke sel tahanan. Singkat cerita, akhirnya permintaan khusus yang Smith minta dari Lynch berhasil diseludupkan ke selnya, yaitu sebuah sigar dengan obat khusus yang bisa membuat seseorang memalsukan kematiannya secara medis. Smith kemudian dimasukkan ke sebuah mesin kremasi, namun sesuai perhitungan waktunya, ia bangun tepat sebelum api menghabisi tubuhnya. Kita berpindah ke lokasi di mana Vance ditahan. By the way, para anggota The A-Team ditahan di penjara yang berbeda. Dan di saat teman-temannya mungkin sedang diperlakukan tak nyaman di penjara, Vance malah sebaliknya. Ia berhasil memanipulasi orang-orang di sana menggunakan kenalan dan ketampanannya, hingga membuatnya mendapatkan semua fasilitas yang ia inginkan. Bahkan, ia berhasil mendatangkan alat tanning untuk ia gunakan sehari-hari demi merawat kulitnya.
Siang itu tanpa ia sadari, tiba-tiba dirinya diangkut keluar dari sana. Dan bisa kita tebak kalau itu adalah ulah Smith. Fast sempat memberontak karena masih memiliki perasaan kecewa akan kejadian 6 bulan lalu. Ia menganggap kali ini mungkin akan sama saja. Namun Smith kembali berhasil meyakinkan anggotanya bahwa kali ini akan berbeda. I need your face. I got revenge. Good. Mengetahui Smith dan Fast telah kabur dari penjara, membuat Sosa memohon ke departemennya untuk ditugaskan menangkap mereka semua. Tentu saja, ia juga sekalian ingin balas dendam. Ia pun meneliti tempat Smith ditahan dan menyadari dari semua bukti yang ada, kemungkinan Smith dibantu kabur oleh seorang agen CIA. Terbukti dari rekaman CCTV seluruh gedung pas Lynch menjenguk Smith hari itu. Terlihat mengalami gangguan sinyal, dan tak ada yang bisa melakukan itu kecuali seorang agen CIA. Kita berpindah ke Bosco yang sedang dalam perjalanan dalam sebuah mobil tahanan. Tiba-tiba sebuah mobil menghalangi pandangannya dengan plat bertuliskan keluar lewat pintu emergensi sekarang. Dan ia pun langsung sadar kalau itu pasti ulah dari mantan atasannya, Kolonel Smith. Mereka pun singgah di salah satu rumah makan untuk istirahat sejenak. Bosco kemudian mencukur rambutnya. Namun dari caranya berbicara dan model rambutnya, kita akhirnya menyadari kalau Bosco tak seperti dulu lagi. Selama di penjara ia banyak membaca buku tentang perdamaian. Dan dirinya pun telah berjanji bahwa ia tak akan membunuh siapapun lagi seperti dahulu. I can't kill anybody. I still do anything for you guys. You know that. You can't kill. Even Pike. Mengetahui 3 anggota di A-Team telah kabur, membuat Sosa all out untuk langsung ke lokasi di mana Murdoch ditahan. Berbeda dari yang lain, pilot jenius ini ditahan di salah satu rumah sakit jiwa. Siang itu Murdoch yang tengah bersantai tiba-tiba mendengar temannya mendapat paket dari seseorang bernama Hannibal Smith dan membuatnya sadar kalau itu adalah ulah sang kolonel. Paket itu berisi sebuah film 3D beserta aksesoris kacamatanya. Tapi apa ya maksudnya? Nanti akan terjawab sendiri. Dari sana Murdoch pun berhasil memprovokasi semua orang sakit jiwa di sana untuk ikut menonton film tersebut. And enjoy your motion picture. Namun di saat yang bersamaan, Sosa bersama anggotanya tiba di sana dan mencari keberadaannya. Satu-satunya yang Murdoch bisa lakukan adalah berakting pura-pura bodoh di hadapan gadis tersebut. Sosa pun sampai penasaran, film apa sih sebenarnya yang orang-orang ini nonton? Namun tiba-tiba... Ternyata maksud Smith mengirim kaset film tersebut adalah sebuah pesan bahwa mereka akan menerobos ruang film menggunakan mobil baja. Dari sana mereka pun kabur menuju sebuah landasan udara milik pangkalan militer. Kebetulan sekali terdapat sebuah pesawat yang siap lepas landas. Para kru yang bertugas langsung tahu kalau Hannibal Smith ingin membajak pesawat tersebut, memilih untuk kabur dibanding berperang. Di sini, kembali Bosco terlihat sangat trauma saat akan naik pesawat. Maka dari itu Murdoch memberinya sebuah obat tidur. Tapi siapa yang tak trauma kalau naik pesawat dengan model pilot seperti Murdoch? Pesawat Hercules itu bahkan bisa ia terbangkan walaupun bukan di landasan utama. Sosa yang mencoba mengejarnya hampir mati terkena ban pesawat. Namun tak lama kemudian 2 buah pesawat drone bersenjatakan lengkap mengejar mereka. Kali ini kemampuan Murdoch benar-benar diuji. Karena pesawat yang ia bawa berukuran besar dan tentu saja menjadikannya sulit untuk bermanuver. Rudal demi rudal mereka coba hindari. Namun pada akhirnya mereka terkena serangan dan membuat satu persatu mesin pesawat ikut hancur. Tapi bukan di A-Team namanya kalau tak memiliki ide gila di setiap situasi. Ternyata mereka sudah berpindah ke tank yang kebetulan ada di pesawat tadi. Bosco yang terbangun dari biusnya tiba-tiba semakin panik pas tahu kalau mereka sekarang berada di sebuah tank tapi di ketinggian 20.000 kaki di atas permukaan laut. Hey, Bosco, no! Why are we in a falling tank? Because the plane exploded! You made me do a splashdown.
Drone militer masih tak berhenti menyerang mereka, menyebabkan parasut tank tersebut rusak. Vance mencoba menggunakan senapan mesin yang ada dan berhasil menghancurkan 1 dari 2 drone yang mengejarnya. Smith kemudian mencoba menggunakan senjata utama dari tank untuk membuat mereka jatuh di tempat yang aman, termasuk agar mengurangi impact dari jatuhnya tank ketika menghantam daratan. We're down. Close the hatch. Hatch, okay. Everything. Come on, baby. Di lain sisi, pelarian DAT menghebohkan orang-orang karena kegilaan tadi. Bahkan Lynch hanya bisa tertawa mendengar kabar tersebut. Sedangkan Sosa mendapat info terakhir bahwa DAT berhasil keluar dari danau menggunakan tank dan menuju ke Berlin. Singkat cerita, keesokan harinya Sosa berhasil memperbaiki gambar dari CCTV dari penjara Smith kemarin ditahan. Dan langsung sadar kalau ia pernah melihat Lynch 8 tahun lalu di Baghdad. Ia pun langsung mencoba menelponnya dan mengancam akan membongkar kelakuan Lynch karena membantu Smith kabur dari penjara. Terlebih lagi, Sosa berjanji kalau kali ini dirinya yang akan mendapatkan kembali plat percetakan uang dolar tersebut dari tangan Pike. Mendengar hal itu, Lynch langsung emosi dan memerintahkan anak buahnya untuk mengatur rencana demi membunuh Sosa. Berdasarkan informasi yang Smith dapatkan, besok seluruh plat percetakan uang tersebut akan berada di sebuah bank. Dari sana, Pike bersama seorang pengusaha Arab akan membawa plat itu kabur menggunakan sebuah kereta. Smith yakin informasi ini juga telah Sosa dapatkan dan akan berjaga di stasiun kereta. Maka dari itu, ia meminta Vance untuk ke sana dengan tujuan untuk menyelamatkannya. Yap, karena pastinya Lynch akan membunuh Sosa besok di stasiun. Hello? We're marked, guys. Pull back. I want you to pull your team now. First. Sebenarnya, Vance dilarang berbicara langsung dengan Sosa. Namun ia tak tahan untuk berusaha meyakinkan mantan kekasihnya bahwa mereka sama sekali tak bersalah. Sedangkan Smith dan Bosco memulai aksi pencurian yang sudah mereka rencanakan dengan matang. Dimulai dengan Bosco yang menembakkan gas ke dalam gedung. Lalu Smith langsung masuk dan mencuri sang pengusaha Arab bersama dengan plat cetakan. Lalu melemparkannya dari ketinggian yang nantinya akan ditangkap oleh Murdoch menggunakan heli. How we doing there, big man? Murdoch, you're coming. Get the wall! Heavy mates luggage! Sayangnya di tengah pelarian, koper berisikan plat tersebut sempat terjatuh dan Bosco ditugaskan untuk mengambilnya. Tapi Pike tak tinggal diam. Ia berusaha mengejarnya dan akhirnya berakhir di basement dengan adu jotos. Bosco yang berjanji tak akan membunuh siapapun terlihat tak berani melayangkan tinju mautnya. No, you're not gonna hurt me. I'm gonna hurt you. Oh, I don't want to kill you, man. You don't want Singkat cerita, mereka semua kembali berkumpul di sebuah gudang di pinggir danau. Smith bukannya bahagia karena misi berhasil, malah terlihat kesal dan galau. Hal ini tak lain karena orang Arab yang mereka culik sebenarnya seseorang yang mereka kenal baik. Dan tak lain adalah Jenderal Morrison. Selama ini ia telah memalsukan kematiannya, bahkan menjebak seluruh anggota A-Team bersama dengan Pike. Saking kecewanya, Vance bahkan sempat ingin membunuh Morrison saat itu juga. Namun Murdoch dan yang lainnya memperingatkan bahwa Morrison adalah kunci bagi mereka agar terlepas dari jeratan hukum. Think what you're doing. Everybody outside. Dari sana, Smith kemudian menelpon Lynch untuk meminta surat pembebasan dirinya serta anggota timnya dari tuduhan yang selama ini menimpanya. Sebagai ganti karena ia telah berhasil mendapatkan cetakan uang yang sudah Lynch cari-cari. Namun disinilah kita dibuat sadar kalau Lynch ternyata tak peduli akan nasib para anggota di A-Team dan hanya memikirkan soal plat cetakan uang tersebut. Bahkan diam-diam ia mengirim sebuah pesawat militer untuk membunuh Smith dan kawan-kawan. Kita balik ke sang jenderal. Jadi mengapa ia sebenarnya berkhianat? Ternyata Lynch, Pike, dan Morrison dari awal bekerja sama untuk mencuri cetakan uang tersebut. Namun di pertengahan jalan, karena merasa Lynch hanya peduli akan kepentingannya, Morrison mengajak Pike untuk berkhianat. Makanya Lynch sengaja membantu Smith sejak awal untuk bebas dari penjara, tak lain demi menjadi senjata semata untuk menangkap dua orang ini. Death's too easy. You're gonna tell him we're innocent. Di tengah kerisauan tersebut, tiba-tiba pesawat militer yang Lynch kirim akhirnya tiba dan membumi hanguskan tempat mereka bersembunyi.
Kita berpindah ke Pike yang saat ini sedang ditahan dan diinterogasi oleh Sosa. Namun tak lama kemudian, Lynch muncul untuk mengambil alih kewenangannya. Our rules are just cooler than yours. Go. Kembali ke Smith dan kawan-kawan yang untung saja mereka semua berhasil loncat ke danau dan selamat dari bom. Tapi sayangnya mereka tak sempat menyelamatkan Morrison yang merupakan kunci utama dari permasalahan ini. Di kondisi seperti ini, Smith benar-benar tak ada rencana lagi. Namun sebaliknya, Face yang biasanya paling spontanitas malah memiliki ide jenius untuk membalikkan keadaan. Face meminta Smith untuk menghubungi Sosa, lalu berpura-pura bahwa saat ini mereka sedang menahan Jenderal Morrison. Face sengaja melakukan panggilan ini karena ia tahu betul kalau telepon Sosa masih disadap oleh Lynch dan anggotanya. Alhasil pas ia dengar kabar bahwa Morrison masih hidup dan plat cetakan uang itu juga dibawa kabur oleh The A-Team, emosinya langsung membludak. Di akhir telepon, Smith mengajak Sosa untuk bertemu di sebuah pelabuhan besok hari. Dari sini, Lynch akhirnya memutuskan untuk tak membunuh Pike dan malah mempekerjakannya untuk melawan The A-Team. Singkat cerita, Smith dan kawan-kawannya terlihat sedang melewati imigrasi untuk balik ke Amerika. Namun, kocaknya, Face sempat salah memberitahu kewarganegaraan dari Murdoch dan Bosco. Jadi Bosco yang harusnya menyamar jadi orang Nigeria malah berkewarganegaraan Israel atau Yahudi. Sedangkan Murdoch malah sebaliknya. Untuk ke Amerika mereka akan menaiki sebuah pesawat. Namun demi Bosco tak banyak cincai, tiba-tiba Murdoch membiusnya secara spontan. Smith dan anggotanya tak mendaratkan pesawatnya di sebuah daratan, melainkan langsung menaiki sebuah kapal tanker yang sedang berlabuh menuju lokasi pertemuan besok malam. Sepanjang di sana, Face mulai menjelaskan strategi yang akan mereka gunakan untuk menghancurkan Lynch dan kawan-kawan. Tak lupa, mereka juga mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk rencana kali ini. Dimulai dari membuat helm besi, ratusan petasan, plat armor, dan sebagainya. And never gets his hands dirty if he can help it. Malam itu Bosco terlihat galau karena besok ia akan di posisi antara hidup dan mati namun tak bisa melukai musuhnya. Namun Smith berhasil meyakinkannya bahwa terkadang dibutuhkan kekerasan untuk sebuah tujuan mulia. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Terlihat Lynch bersama anggotanya telah berada di seluruh sisi pelabuhan dan mengawasi pergerakan Smith yang sedang menelpon Sosa. Mereka berhasil menyadap percakapan telepon tersebut dan mendengar bahwa Sosa ternyata membatalkan pertemuannya. Terlihat dengan jelas Lynch berhasil tertipu dengan sandiwara tersebut, bahkan langsung berusaha membunuh Murdoch yang sedang menyamar jadi Jenderal Morrison. There, that's Morrison right there. Take him. Hey, come on, did that thing crush them or what? Dari sini rencana dibagi atas beberapa bagian. Pertama, mereka mengalihkan perhatian para musuh menggunakan 2 buah mobil yang Bosco kendalikan dari jarak jauh. Musuh pun langsung spontan mengira kalau Smith dan kawan-kawannya berusaha kabur dengan mobil tersebut dan menembakinya hingga hancur. Tapi tanpa mereka sadari, itu semua cuma umpan semata. Sayangnya rencana mereka sempat melenceng akibat Pike yang langsung menembaki mereka menggunakan bazooka yang membuat kapal tanker tersebut hancur lebur. Dan di sini mereka terbagi atas 2 medan pertempuran, di mana Face berhadapan langsung dengan Pike. Namun posisi Pike lebih menguntungkan serta Face sudah kehabisan peluru. Untung saja tak lama kemudian Bosco datang dan membunuh Pike dengan hanya sekali bantingan. Sedangkan Lynch fokus mengincar Smith dan Murdoch yang sedang bersembunyi di salah satu tanker. Awalnya Smith sempat berhasil dipukul mundur dan membuat Lynch sangat percaya diri akan kemampuannya. Ia bahkan tak tanggung-tanggung dan menembak kepala Murdoch yang ia duga Jenderal Morrison. Dan tentu saja semua itu sudah sesuai rencana. Lynch, no! Ternyata di balik kontainer itu, Sosa bersama pasukan khusus lainnya telah bersiap menangkap Lynch. Berkat sandiwara Smith dan Murdoch, mereka juga berhasil mengumpulkan bukti-bukti bahwa Lynch adalah biang keladi dari semua persoalan ini. By the way, kemarin pas habis Smith menelpon Sosa, Face juga menelponnya namun melalui telepon yang Lynch tak bisa sadap. Dan dari sana ia berhasil memberitahukan semua rencana malam ini.
Kini ia sadar mantan kekasihnya memang tak bersalah. Violations of the Civil False Claims Act, theft of top. Bullets didn't go through. Singkat cerita, malam berlalu dan pagi pun tiba. Beberapa anggota CIA kembali muncul di lokasi untuk menangkap Lynch dan membawanya ke tempat penahanan khusus. Sedangkan Smith dan kawan-kawannya yang tengah bersantai sembari merawat luka, malah tiba-tiba ditahan oleh polisi militer yang baru tiba di lokasi. Sosa kemudian mencoba menjelaskan ke atasannya bahwa The A-Team terbukti tak bersalah. Namun karena tindakan mereka ini tanpa perintah siapapun, belum lagi melanggar hukum karena kabur dari penjara, makanya usaha mereka tak dianggap. Putus asa karena tak bisa membantu Smith dan kawan-kawannya, Sosa kemudian cuma bisa meminta maaf sembari memberikan Face sebuah kecupan terakhir. Tenang aja gengs, walaupun para anggota The A-Team saat ini sedang ditahan, mereka terlihat sudah memiliki rencana lainnya. Dan ternyata ciuman yang Sosa tadi berikan diam-diam berhasil menyempilkan kunci borgol agar mereka bisa kabur. Yeah, they did just. The A-Team. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.